Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan membaca kitab Al-Fikratun Nahdhiyah fi Usuli wa Furu'i Ahli Sunnah wal Jamaah karangan Kyai Haji Syekh Imaduddin Al-Bantani hafizahullahu taala. Alhamdulillah, sudah sampai di halaman 54 kalau versi PDF-nya. Kalau halaman kitabnya 44. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi amin ya rabbal alamin. Al-mas'alatur rabi'atu as-safaru ba'da zawal. Bermula masalah yang keempat itu musafir sesudah zawal. Ini hukum musafir sesudah tergelincir matahari hari Jumat. Qala fi Mughnil Muhtaj. Berkata ianya Syekh Khatib Syarbaini dalam kitab Mughni al-Muhtaj. Apa kata beliau? Wa yahrumu 'ala man lazimathul jum'atu bi an kana min ahliha as-safaru ba'da zawali. Haram kepada orang-orang yang wajib kepadanya oleh Jumat, dengan bahwa ada ia dari ahlinya Jumat. Orang-orang yang wajib melaksanakan sholat Jumat di hari Jumat, baik wajib mendirikannya atau wajib hadir. Haram kepada orang-orang yang wajib Jumat kepadanya, artinya dia ahli Jumat. Haram apa? Haram oleh musafir. Kapan haram musafir? Ba'da zawali, sesudah tergelincir matahari. Karena begitu tergelincir matahari hari Jumat, berarti sudah wajib untuk melaksanakan sholat Jumat. Enggak boleh ketika itu dia berangkat untuk musafir dengan alasan apapun sementara. Kenapa enggak boleh? Li'anna wujubaha ta'allaqa bihi bimujarradi dukhulil waqti. Karena bahwa sungguh wajibnya Jumat itu terikat ia dengannya seseorang dengan semata-mata masuk waktu. Karena begitu masuk waktu dengan tergelincir matahari, kewajiban untuk melaksanakan sholat Jumat sudah terikat dengan orang tersebut. Jadi nggak boleh dia melarikan diri untuk tidak melaksanakan Jumat dengan alasan safir. Fala yajuzu lahu tafituhu, maka tidak boleh baginya oleh meluputkan sholat Jumat. Nggak boleh dia musafir meninggalkan sholat Jumat. Ini yang luput sholat dia sendiri, bukan sholat masyarakat yang ditinggalkannya. Kalau masalah dengan sebab dia pergi menyebabkan orang lain nanti nggak cukup anggota Jumatnya, itu beda lagi. Itu lebih parah lagi tentunya. Fa in khalafa wa safara lam yatarakhas. Maka jika mukhalafah ya, tadi aturannya dia nggak boleh musafir sudah tergelincir. Mukhalafah menyalahi ia. Wa safara, dan tetap musafir ia. Lam yatarakhas, niscaya tidak boleh mengambil rukhsah ya. Segala rukhsah safir seperti meringkas sholat, kasar sholat, jamak sholat tidak berlaku kepada dia. Kenapa? Karena safir dia safir maksiat. Dia maksiat meninggalkan Jumat dengan sebab safirnya. Jadi safirnya dia itu tidak membolehkan dia untuk mengambil rukhsah. Illa idza fatatil jum'atu. Kecuali baru boleh mengambil rukhsah apabila telah luputlah sholat Jumat. Artinya sesudah tergelincir dia musafir. Dengan sebab musafir dia nggak sempat melaksanakan sholat Jumat. Artinya Jumatnya luput. Itu aturannya dia masih wajib untuk melaksanakan sholat Jumat. Segala macam rukhsah safir nggak berlaku kepada dia. Kecuali baru berlaku apabila telah luputlah Jumat. Maksud luput Jumat nggak mungkin dilaksanakan lagi, semacam waktu Jumat sudah habis. Tibanya waktu asar misalkan. Jadi baru dia boleh mengambil rukhsah safir semenjak waktu asar. Dari situlah dia baru dihitung sebagai seorang yang musafir. Sebelumnya enggak dianggap sebagai musafir. Wa yuhsabu ibtida'u safarihi min fawatiha, dan dihitunglah akan permulaan safirnya mulai dari luputnya Jumat. Mulai dari luput Jumat, artinya Jumat enggak mungkin dilaksanakan lagi, semacam sudah habis waktunya. Mulai dari situlah baru dia dianggap mulai safir. Ya, kenapa dihitung permulaan safirnya dari luputnya Jumat? Lintihai sababil maksiyah, karena berakhir sebab maksiat. Dari Aceh seseorang berangkat musafir sesudah tergelincir matahari hari Jumat. Dia langsung berjalan. Ya, udah sampai Medan, belum asar udah sampai Medan misalkan. Itu dia nggak boleh mengambil rukhsah safir. Kemudian dia berangkat lagi selanjutnya, tiba waktu asar. Tentunya waktu Jumat sudah luput, nggak mungkin dilaksanakan lagi. Mulai dari situlah dia baru dianggap sebagai orang yang musafir. Mulai dari waktu itulah dia baru berlaku segala rukhsah safir untuk dia. Illa
in tamakkanahul jum'atu fi maqsadihi aw tariqihi li husulil maqsudi. Ini illa kecuali di sini tadi haram kepada orang yang wajib Jumat oleh musafir sesudah zawal. Kenapa? Karena khawatir dia nggak sempat melaksanakan Jumat. Illa kecuali baru tidak haram in tamakkanahu jika memungkinkan akannya oleh sholat Jumat dalam tujuannya atau di jalannya. Kecuali sesudah tergelincir matahari hari Jumat dia boleh musafir kalau dia berkemungkinan untuk bisa melaksanakan sholat Jumat di tempat lain, tempat tujuannya. Artinya dengan musafir dia tidak menyebabkan kehilangan sholat Jumat. Nah, kalau mungkin untuk dilaksanakan sholat Jumat pada tujuannya atau pada jalannya, boleh dia musafir. Lihusulil maksud, karena hasil tujuan, yaitu dia tetap harus melaksanakan sholat Jumat pada hari itu. Qala sahibut ta'jiz fi syarhi. Berkatalah oleh pengarang kitab Ta'jiz dalam syarahnya. Jadi kitab Ta'jiz ini ringkasan dari kitab Al-Wajiz. Al-Wajiz kitab karangan Imam Ghazali, kemudian diringkas oleh Imam Tajuddin Abdurrahim bin Muhammad bin Yunus Al-Musili. Kelahiran 598, wafat 671 Hijriah. Namanya kitab Ta'jiz. Berkata beliau, yaitu Yunus Al-Musili dalam syarahnya. Apa kata beliau? Hadza idza lam yabtul jum'atu baladihi bisababihi. Bermula ini dia boleh musafir sesudah tergelincir matahari. Ini boleh musafir sesudah tergelincir matahari hari Jumat bila dia mungkin sholat Jumat di tempat tujuan. Ini idza lam yabtul, jika tidak batallah oleh Jumat negerinya dengan sebabnya. Artinya dengan sebab dia pergi musafir sesudah tergelincir matahari di hari Jumat, dia musafir karena masih bisa melaksanakan Jumat di tempat tujuannya, itu boleh selama bila tidak batallah Jumat negerinya dengan sebab dia. Artinya dengan sebab dia pergi satu orang kampung dia atau orang kota tempat dia tinggal tetap masih bisa melaksanakan sholat Jumat, enggak kekurangan anggota. Artinya bi'ay yang kusabihi ada dulu, dengan bahwa kurang dengan sebabnya oleh bilangannya ahli Jumat. Kalau dengan sebab kepergian dia, walaupun dia masih sempat melaksanakan sholat Jumat di tempat tujuannya, tapi gara-gara dia pergi, akhirnya orang kampungnya nggak bisa melaksanakan sholat Jumat karena kekurangan anggota, nggak cukup 40 orang, ketika itu tetap tidak boleh. Wa illa, dan jika batal Jumat kampungnya gara-gara kepergian dia, lam yajuz, niscaya tidak harus ianya musafir. Tidak boleh musafir walaupun dia bisa sholat di tempat tujuannya. Kenapa? Karena dengan sebab dia pergi, orang-orang sisa 39 orang lagi orang kampungnya jadi nggak bisa melaksanakan sholat Jumat. Wa illa, dan jika batal Jumat orang kampungnya, lam yajuz, niscaya tidak boleh ianya musafir dia. Li'annahu yufawitul Jum'ata ala ghairih, karena bahwa sungguhnya dianya seseorang itu yufawitu, membuat luput ia akan Jumat ala ghairihi, di atas selainnya. Dengan sebab dia pergi, orang lain nggak bisa melaksanakan sholat Jumat. Qala Abu Ishaq fil Muhazzab, berkatalah oleh Abu Ishaq Asy-Syairazi dalam kitab Muhazzab. Kitab Muhazzab ini kitab yang ditulis oleh Abu Ishaq Al-Asy-Syairazi. Nanti kitab Muhazzab ini disyarah oleh banyak ulama. Salah satu yang mensyarahnya yaitu Imam Nawawi. Beliau menamakannya Al-Majmu' fi Syarhil Muhazzab. Apa kata Abu Ishaq? Wa man lazimathul jum'atu wa huwa yuridus safara. Bermula siman yang wajib kepadanya siman oleh Jumat. Wa huwa yuridus safar. Padahal dianya siman itu menghendaki ia akan safir. Fa in kana yakhafu fautas safari jadalahu tarkul jum'ah. Maka jika ada ianya seseorang itu takut ia akan luput safir, niscaya boleh baginya oleh tinggal Jumat. Seseorang yang wajib kepadanya sholat Jumat, di hari Jumat wajib melaksanakan sholat Jumat, tapi dia pengen musafir. Bagaimana hukumnya? Jika takut ia luput safir. Kalau dia pergi sholat Jumat, dia nggak bisa musafir, ditinggali oleh teman-temannya. Boleh jazalahu, boleh baginya oleh meninggalkan Jumat. Boleh ketika itu dia tidak melaksanakan sholat Jumat. Ini tidak ada penjelasan di sini, baik sesudah zawal atau sebelum zawal. Dia hari Jumat wajib melaksanakan sholat Jumat, tapi dia pengen musafir. Kalau dia takut, kalau pergi Jumat menyebabkan nggak sempat musafir, ditinggali,
boleh baginya oleh tinggal Jumat. Kenapa? Li'annahu yanqati'u fi suhbah. Karena bahwa sungguhnya seseorang itu terputus ia dalam suhbah, dalam menyertai kawannya. Karena bahwa sungguhnya seseorang itu tertinggal ia dalam suhbah. Kalau dia pergi Jumat, dia tertinggal dari grup, dari kafilah musafir. Dan dia mungkin nggak bisa musafir sendiri. Ketika itu boleh meninggalkan sholat Jumat, menyusul musafir bareng teman-temannya. Fayantadiru. Jadi ini saya lihat di teks aslinya dalam kitab Muhazzab, ini fayatadarraru, bukan fayantadiru. Jadi penjelasannya, karena bahwasanya seorang itu yang qati'u, terputus, ia akan terputus ia dalam golongan teman-temannya. Fayatadarraru, maka mudarat ia. Kalau dia pergi Jumat, dia tertinggal dari sopir atau ditinggalkan oleh mobil segala macam, dia akan mudarat. Maka ketika itu dibolehkan bagi dia untuk tidak pergi Jumat. Kuncinya yaitu takut luput safir kalau pergi Jumat. Wa in lam yakhafil fauta lam yajuz ayusafira ba'da zawal. Jika tidak takut ia akan luput safir, niscaya tidak bolehlah bahwa musafir ia sesudah zawal. Hari Jumat, dia pengen musafir. Kalau dia pergi sholat Jumat, masih ada kemungkinan, masih sempat dia untuk bisa musafir juga. Artinya walaupun nggak ada temannya, dia bisa musafir sendiri. Ini maksudnya dia tidak takut luput safir. Ketika itu tidak boleh baginya untuk musafir sesudah zawal. Sesudah tergelincir matahari, dia pengen musafir. Teman-temannya pengen musafir. Kalau dia nggak musafir bareng, nggak apa-apa, nggak bahaya. Ketika itu dia nggak boleh berangkat. Ya, ini dalam kitab Muhazzab. Sesudah zawal. Kalau sebelum zawal, boleh kelihatannya. Ya. Tidak takut ia akan luput safir. Tidak boleh untuk musafir sesudah zawal. Kalau sebelum zawal, boleh. Kenapa tidak boleh musafir sesudah zawal kalau tidak khawatir luput safir? Li'annal fardha qad tuwjiha alaihi. Karena bahwa sungguh fardu Jumat, sungguh telah dihadapkan kepadanya. Sama seperti di atas. Karena kewajiban melaksanakan sholat Jumat sudah mengarah kepadanya. Dia sudah terikat dengan kewajiban tersebut. Dan gak ada alasan untuk meninggalkannya. Kalau alasan safir, walaupun dia tidak musafir langsung, masih bisa musafir sesudah Jumat. Karena ceritanya dia tidak takut luput safir. Kalau takut luput safir, tadi di atas boleh. Dia enggak Jumat. Fala yajuzu tafwituhu bis safari. Maka tidak bolehlah oleh meluputkannya sholat Jumat dengan sebab safir. Nah, jadi kesimpulannya di sini, jika tidak takut luput safir, tidak takut luput safir dengan sebab dia pergi sholat Jumat, itu tidak boleh musafir sesudah zawal. Kalau sebelum zawal boleh enggak? Sebelum zawal nanti ada dua kaul. Ada yang bilang tidak boleh, ada yang bilang boleh. Ini. Wa amma qabla dzawali fa fihi qaulani. Adapun sebelum zawal, maka sabit padanya masalah itu ada dua kaul. Ya, kalau sesudah zawal nggak ada khilaf. Sesudah tergelincir matahari, dia pengen musafir. Tapi walaupun dia tidak musafir langsung ke Jumat dulu, nggak pengaruh, masih bisa musafir belakangan. Sesudah zawal dia tetap nggak boleh musafir, harus sholat Jumat. Kalau sebelum zawal boleh nggak? Ada dua kaul. Satu kaul menyatakan boleh safir, satu kaul sama tetap tidak boleh safir. Waqad qala fil bayan. Berkatalah oleh sahib bayan dalam kitab bayan. Ini kitab bayan ini qala fil bayani fi madhhab Syafi'i. Berkatalah oleh sahibnya penulis dalam kitab bayan dalam mazhab Syafi'i. Kitab bayan ini yaitu kitab karangan Al-Imam Al-Faqih Abil Khair Yahya Al-Imrani Al-Yamani Asy-Syafi'i. Ya, ini kitab bayan ini syarah Muhazzab. Jadi Muhazzab tadi di atas karangan Syekh Abu Ishaq Asy-Syairadi, namanya Al-Muhaddab, disyarah oleh Abul Khair. Beliau memberi namanya Al-Bayan. Jadi kitab Muhaddab ini banyak syarahnya. Ya. Berkata ianya Syekh Abul Khair dalam kitab Al-Bayan fi madhhabi Syafi'i. Apa kata beliau? Wa man wajabat alaihi salatul Jum'ah. Bermula siman yang wajib kepadanya siman oleh salat Jumat. Wa arada safara, dan kepengen ia akan safir. Orang wajib sholat Jumat, dia pengen musafir. Fa in kana yakhafu fautas safari, maka jika ada ia itu takut ia akan luput safir. Luput kenapa? Li dzihabil kafilah, karena berangkatnya kafilah.
wala yumkinuhul masyu wahdah, dan tidak memungkinkan akannya seseorang oleh berjalan sendirinya. Jadallahu safaru, boleh baginya oleh safir, wa tarkul jum'ah, boleh baginya oleh tinggal Jum'ah. Ini lebih jelas lagi. Nah, orang yang wajib Jumat, kemudian dia pengen musafir. Jika takut luput safir, dengan sebab dia pergi Jumat takut ketinggalan safir. Kenapa? Karena kafilah telah berangkat dan dia tidak mungkin musafir sendiri. Boleh baginya ketika itu oleh langsung safir dan meninggalkan sholat Jumat. Ini nggak ada penjelasan. Sawa'un kana qabla zawal atau ba'daha. Baik ada ia sebelum zawal atau sesudahnya zawal. Yang penting syaratnya dia khawatir terjadi luput safir, ketinggalan, ditinggalkan oleh kabilahnya, oleh kafilahnya. Ketika itu dia boleh langsung safir meninggalkan sholat Jumat, baik kejadian itu sebelum tergelincir atau sesudahnya tergelincir. Jadi yang jadi khilaf itu illam yakhaf, jika dia tidak takut luput. Nah, kalau takut luput nggak ada khilaf, baik sebelum dawal sesudah dawal boleh langsung musafir meninggalkan sholat Jumat. Adapun bila dia tidak takut luput safir, kalau sesudah dawal nggak boleh. Sebelum dawal dua kaul. Ada yang bilang boleh, ada yang tidak. Li'anna alaihi masyaqqah fi dzalik. Kenapa dia boleh langsung safir? Karena bahwa sungguh li'anna alaihi, karena bahwa sungguh di atasnya seseorang itu masyaqqah, ada kesukaran fi dzalik. Kesukaran pada demikian. Kesukaran kalau dia tertinggal dari kafilahnya. Wal jum'atu tasqutu bil masyaqqah, dan Jumat itu gugur ia dengan masyaqqah. Karena dia masyaqqah artinya uzur, maka dibolehkan meninggalkan sholat Jumat. Hanya inilah yang bisa saya pahami. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.